Selanjutnya, putusan nomor 15 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Eliadi Hulu SH pemohon 1, 2 sampai dengan 11 dianggap dibacakan. 12 Hairul R pemohon 12. Selanjutnya pemohon 1 sampai dengan pemohon 12 disebut para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara, dan seterusnya. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan aku adalah pengujian konstitusi norma undang-undang, inkasu pengujian material norma pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut Undang-Undang 6 2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo. Kedudukan hukum para pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A, B, C, D dianggap dibacakan. Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu A. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. B. Ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusannya Mahkamah Konstitusi nomor 006 PU garis datar 3 Romawi 2005 dan seterusnya, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yang diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 SIK Undang-Undang 6 2014 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 39 ayat 1, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat 2, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh pasal 27 ayat 1, pasal 24 ayat 2, pasal 28 di ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UUD 95. 3. Bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan alamat pada kartu penduduk KTP. Sebagian para pemohon tinggal di pedesaan yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung, sehingga para pemohon memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan sebagian para pemohon tinggal di kelurahan yang secara yuridis lurahnya menjabat
karena adanya penunjukan oleh Bupati dan Wali Kota. Bahwa para pemohon kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung merugikan hak konstitusionalnya karena para pemohon harus menunggu selama 6 tahun untuk dapat ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa, termasuk apabila kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan ternyata tidak memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik, tidak berkompeten dan tidak kapabel, sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat desa. Selain itu, dengan adanya periodisasi sebanyak 3 periode yang diberikan kepada kepala desa semakin menghambat hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan apabila para pemohon akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apabila kepala desanya adalah petahana yang melakukan tindakan koruptif, maka para pemohon harus menunggu 18 tahun untuk dapat ikut proses pemilihan kepala desa secara adil dan fair tanpa dihantui ketidakadilan dan petahana. 5. Bahwa terkait dengan para pemohon yang secara yuridis formil alamat tinggalnya di kelurahan di mana lurahnya menjabat karena penunjukan oleh Bupati Wali Kota merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena para pemohon merupakan pembayar pajak dan penikmat manfaat dari APBN, sehingga apabila dana desa yang diambil dari APBN dikorupsi oleh kepala desa maka akan merugikan para pemohon. Selain itu, dari segi karir politik tidak tertutup kemungkinan para pemohon akan menjabat sebagai presiden, gubernur atau bupati wali kota, namun terdapat ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan adanya perlakuan yang berbeda di mana hukum serta adanya di mata hukum serta adanya diskriminasi antara periodisasi masa jabatan presiden, gubernur atau bupati wali kota yang hanya 2 periode dengan kepala desa yang memiliki periode masa jabatan sebanyak 3 periode. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dari para pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, penting bagi mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa pada awalnya permohonan hanya diajukan oleh 1 orang pemohon. Kemudian dalam perbaikan permohonan, pemohon bertambah 11 orang sehingga menjadi 12 orang pemohon dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Dalam penjelasannya, para pemohon membagi dirinya menjadi 2 kelompok, yaitu para pemohon yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung dan para pemohon yang secara yuridis lurahnya menjabat berdasarkan penunjukan bupati wali kota. Namun para pemohon tidak menguraikan lebih lanjut siapa saja para pemohon yang secara real tinggal di desa di mana kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung dan siapa saja para pemohon yang secara real tinggal di kelurahan di mana secara yuridis lurahnya menjabat karena penunjukan bupati wali kota. Lebih lanjut, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023, para pemohon yang hadir dalam persidangan, baik melalui luring maupun daring adalah sebanyak 7 orang, yaitu Eliadi Hulu pemohon 1, Saiful Salim pemohon 2, M. Adrian Saipuddin pemohon 3, Meki Yadi Saputra pemohon 4, Salman Yaindru Purba pemohon 7, Subadria Nuka pemohon 9 dan Randika Fitrah Darmawan pemohon 10. Sedangkan 5 pemohon lainnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh mahkamah tanpa memberikan alasan mengenai ketidakhadirannya. Oleh karenanya mahkamah menganggap kelima pemohon dimaksud tidak serius untuk mengajukan permohonan akuo. Adapun terhadap 7 pemohon yang hadir dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2023, setelah mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para pemohon, dari 7 pemohon tersebut hanya 1 pemohon yang dapat menjelaskan bahwa dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa kartu tanda penduduk atau KTP, yaitu pemohon 1 atas nama Eliadi Hulu, pide bukti P3. Sedangkan 6 pemohon lainnya meskipun juga telah mengajukan alat bukti berupa KTP kepada mahkamah, pide bukti P4 sampai dan bukti P9, namun alat bukti tersebut baru diserahkan pada tanggal 6 Maret 2023. Pide tanda terima nomor 2121 garis datar 4 garing
PAN.MK/1 tanggal 6 Maret 2023 pukul 11.33 WIB sehingga tidak disahkan dalam persidangan dan karenanya tidak dipertimbangkan oleh mahkamah. Oleh karenanya pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 7, pemohon 9 dan pemohon 10 tidak dapat membuktikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang MK. Bahawa selanjutnya terhadap kerugian hak konstitusional yang diuraikan pemohon 1 dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014, menurut mahkamah, pemohon 1 telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat kausal perban antara hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional pemohon 1 diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945, yaitu pemohon 1 membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mengikuti pemilihan kepala desa karena masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat menjadi paling lama 3 periode. Lamanya waktu menunggu tersebut semakin merugikan apabila kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa ternyata tidak memiliki leadership dan manajemen yang baik, tidak berkompeten dan tidak kapabel, bahkan menimbulkan kesangraan bagi masyarakat desa. Potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan pemohon 1 akuo dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat pemohon 1 memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014. Sedangkan pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 7, pemohon 9 dan pemohon 10 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014. Adapun terhadap pemohon 5, pemohon 6, pemohon 8, pemohon 11 dan pemohon 12 yang tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 1 Maret 2023 tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh mahkamah haruslah dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2015, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon 1. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014, pemohon 1 mengemukakan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil selengkapnya dimuat bagian dalam duduk perkara. Angka 1 dianggap dibacakan, huruf A dianggap dibacakan, huruf B dianggap dibacakan, huruf C dianggap dibacakan, huruf D dianggap dibacakan. Panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa hingga 3 periode dengan masa jabatan selama 6 tahun berpotensi menimbulkan inconstitutional disaster sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas dan tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif sehingga dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. 2. Bahawa berdasarkan dalil permohonan di atas, pemohon 1 mohon kepada mahkamah untuk A, B, C dianggap dibacakan, D menyatakan pasal 39 ayat 2 SIK Undang-Undang 6 2014 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai kepala desa yang sudah menjabat 1 periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor
6 tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon 1 telah mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P11 dengan pertimbangan bukti P1 sampai dengan bukti P3 telah disahkan oleh Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 1 Maret 2023. Video risalah sidang perkara nomor 15 tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023. Sedangkan bukti P4 sampai dengan bukti P11 diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2023. Video tanda terima nomor 2121 dan seterusnya tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 pukul 11.33 WIB. Oleh karena itu tidak dapat disahkan dalam persidangan sehingga bukti P4 sampai dengan bukti P11 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas, maka berdasarkan pada pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut pokok permohonan pemohon 1, Mahkamah menemukan fakta dalam Undang-Undang 6 2014 yang diakses oleh Mahkamah melalui laman peraturan.go.id pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada bagian penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 tidak terdapat penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 sebagaimana didalilkan pemohon 1. Adapun penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 seutuhnya adalah yang dimaksud dengan dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan substansi penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 di atas, pemohon 1 justru secara berulang kali menyebutkan penjelasan pasal 39 aku dalam 2 ayat, yaitu penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014. Sebagaimana penyebutan tersebut terdapat mulai dari bagian perihal permohonan, posita hingga petitum. Bahkan dalam petitum angka 4 dan angka 5. Angka 5 pemohon 1 meminta kepada Mahkamah untuk memaknai penjelasan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 6 2014, video petitum angka 4. Dan penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 6 2014 video petitum angka 5 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dimaksud dikaitkan pula dengan alat bukti yang diajukan pemohon 1 berupa Undang-Undang 6 2014 video bukti P1. Mahkamah juga tidak menemukan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 sebagaimana yang didalilkan pemohon 1. Sehingga menurut Mahkamah petitum angka 4 dan angka 5 dalam permohonan pemohon 1 adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Seandainya pun petitum dimaksud adalah terkait dengan penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 tanpa mencantumkan ayat quod non, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Mahkamah telah memberikan tafsir terhadap penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 sebagaimana termaktub dalam Amar Angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021 yang menyatakan penjelasan pasal 39 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, petitum permohonan pemohon 1 angka 4 dan angka 5 tidak jelas atau obskur atau kabur obskur. Seandainya pun dalil pemohon 1 tidak kabur quod non, Mahkamah telah berpendirian terkait dengan konstitusionalitas penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum ada alasan kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah dimaksud. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon 1 berkenaan dengan pengujian norma pasal 39 Undang-Undang 6 2014. Namun demikian, sebelum pertimbangan lebih lanjut dalil pokok permohonan pemohon 1 berkenaan dan pengujian norma pasal 39 Undang-Undang 6 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pemohon 1 berkaitan dengan ketentuan keberlakuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 sehingga terhadap norma aku dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK menyatakan ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 78 PMK 2 2001 menyatakan ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 6 2014 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam putusan MK nomor 3 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon. Adapun terhadap pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat
pasal 39 Undang-Undang 6 2014 telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam nomor putusan 42 tahun 2021. Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalam perkara nomor 3 tahun 2022 menggunakan dasar pengujian pasal 18 ayat 2 dan ayat 6 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945, dan dalam perkara nomor 42 tahun 2021 menggunakan dasar pengujian pasal 24D ayat 1 UUD 1945. Adapun permohonan aku menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2, pasal 8D ayat 1 dan pasal 8I ayat 2 UUD 1945. Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam perkara nomor 3 tahun 2022 menyatakan pembatasan masa jabatan beralasan karena tidak mencukupi bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan misinya, sehingga seharusnya masa jabatan kepala desa ditentukan sendiri oleh desa sesuai dengan adat istiadat desa. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam perkara nomor 42 tahun 2021 adalah mengenai cara penghitungan periodisasi masa jabatan kepala desa yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan aku adalah perlunya pembatasan masa jabatan kepala desa menjadi 5 tahun dengan periodisasi masa jabatan dua kali sama seperti masa jabatan presiden dan kepala daerah. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan perkara nomor 3 tahun 2022 dan perkara nomor 42 tahun 2021 dengan dasar pengujian permohonan aku, yaitu dalam permohonan aku menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 dan pasal 8I ayat 2 UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara nomor 3 tahun 2022 dan perkara nomor 42 tahun 2021. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan perkara nomor 3 tahun 2022 dan perkara nomor 42 tahun 2021 dengan alasan konstitusional permohonan aku. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan pemohon 1 beralasan menurut hukum atau tidak berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 78 ayat 2 PMK 2 2001, secara formal permohonan aku dapat diajukan kembali. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon 1 berdasarkan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 78 ayat 2 PMK 2 2001 sepanjang berkenaan dengan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal tersebut lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon 1 berkenaan dengan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang harus dibatasi sesuai dengan konstitusi, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagai negara hukum sebagaimana itu dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip pokok yang harus dihadirkan dalam penyelenggaraan negara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan serta dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Secara hakiki UUD 1945 menganut prinsip pembatasan kekuasaan termasuk di dalamnya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan alat-alat kelengkapan negara. Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan ialah berlakunya ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal demikian dikarenakan presiden adalah jabatan tunggal pemegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Bahwa berkenaan dengan pembatasan masa jabatan publik pada umumnya UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja. Dalam hal ini jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945 melainkan diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan kepala desa sebagaimana itu dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 kali masa jabatan. Dengan kata lain, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa paling lama 18 tahun. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan power tends to corrupt karena terlalu lama berkuasa. Video putusan MK nomor 42 tahun 2021. Bahwa dalam perkembangannya masa jabatan kepala desa mengalami dinamika perubahan sejak berlakunya Undang-Undang 579 tentang pemerintahan desa sampai dengan Undang-Undang 6 2014. Dinamika perkembangan masa jabatan kepala desa dimaksud telah dipertimbangkan oleh MK dalam putusan nomor 42 tahun 2021 paragraf 3.11 yang menyatakan bahwa pemerintahan desa dan seterusnya dianggap dibacakan.
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah semata-mata dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga apabila terdapat pembedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya. Hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Oleh karena itu tidaklah relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan publik lainnya, termasuk dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah. Dengan demikian, dalil pemohon 1 berkenaan dengan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang harus dibatasi sesuai dengan konstitusi, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 2014 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya dalil pemohon 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 7, pemohon 9, dan pemohon 10 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Pemohon 5, pemohon 6, pemohon 8, pemohon 11, dan pemohon 12 tidak menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut. 5. Permohonan pemohon 1 berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU 6 2014 adalah tidak jelas atau kabur, obskur. 6. Pokok permohonan berkenaan dengan pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU 6 2014 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 7, pemohon 9, dan pemohon 10 berkenaan dengan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495 tidak dapat diterima. 2. Menyatakan permohonan pemohon 5, pemohon 6, pemohon 8, pemohon 11, dan pemohon 12 berkenaan dengan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 beserta penjelasan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495 gugur. 3. Menyatakan permohonan pemohon 1 berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495 tidak dapat diterima. 4. Menolak permohonan pemohon 1 untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota,
Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.30 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut, dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.